الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara tujuan diciptakannya jin dan juga manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mempersekutukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lantas apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid secara bahasa dia berasal dari kata wahada yuwahhidu, tauhidan, yang artinya adalah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu tunggal dan esa. Adapun menurut istilah disebutkan oleh para ulama adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala berupa rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasannya asal tauhid itu tidak boleh dibagi-bagi. Karena rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Akan tetapi kaum musyrikin, mereka telah memecah tauhid ini. Mereka telah membagi-bagi tauhid ini. Dan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tauhid dipahami oleh manusia bahwasannya dia merupakan satu kesatuan, difahami oleh manusia secara terakumulasi dan tidak ada pembagian. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah berlalu 10 kurun dari zaman Nabi Adam alaihissalam, barulah muncul kesyirikan. Dan kesyirikan inilah yang merupakan bentuk pemecahan tauhid. Karena kaum musyrikin, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, kemudian mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di sisi yang lainnya. Kaum musyrikin, mereka mentauhidkan Allah di dalam masalah rububiyahnya. Mereka meyakini bahwasannya Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberikan rizki, Allah satu-satunya yang menurunkan hujan. Tetapi di sisi lain, ketika mereka beribadah, mereka ternyata beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan orang-orang musyrikin yang mana mereka ternyata mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah rububiyah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 61,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menundukkan matahari dan bulan, niscaya mereka orang-orang musyrikin pasti akan mengatakan yang melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi pertanyaan besar, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang musyrikin tersebut? Ternyata jawabannya karena orang-orang musyrikin tersebut tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Mereka beribadah menyembah kepada selain Allah, menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal sebagai wasilah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alasan mereka baik. Mereka beralasan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala ini, Hubal, Lata, Uzza, melainkan agar mereka ini bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Meskipun alasan mereka baik, ternyata tetap diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Berdasarkan hal tersebut, maka datang para ulama yang mana mereka memiliki metode untuk memahamkan kaum muslimin bahwasannya tauhid itu tidak boleh dibagi-bagi. Seseorang yang pengen beribadah kepada Allah secara murni, maka dia harus mentauhidkan Allah dari segala sisi. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasannya tauhid itu ada 3 macam. Yang tujuannya adalah agar kaum muslimin mudah memahami tauhid tersebut, agar tidak salah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak salah seperti halnya kaum musyrikin. Mereka meyakini bahwasannya Allah yang menciptakan dan mematikan, tetapi tatkala beribadah mereka menyembah Lata, Uzza dan seterusnya. Pembagian tersebut yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi af'alihi, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang melakukan dan tidak ada andil dan campur tangan dari yang lainnya. Dan af'alullah, perbuatan Allah banyak sekali, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengatur alam semesta dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Artinya seorang hamba dia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadahnya wajib dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berikan kepada yang lain. Ibadah yang berkaitan dengan masalah hati atau anggota badan, seperti khauf, roja, tawakal, bernazar, menyembelih dan lain sebagainya, wajib diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Hendaknya seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi dalam nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari sisi nama dan sifatnya. Meskipun kata para ulama bisa jadi namanya itu sama, tapi pasti hakikatnya berbeda. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, 3 pembagian tauhid yang disebutkan oleh para ulama, yang sekali lagi tujuannya adalah memudahkan kaum muslimin agar mereka bisa memahami tauhid dengan baik, agar mereka bisa mentauhidkan Allah dari segala sisi dan tidak salah sebagaimana orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang pertama telah khatib jelaskan
mengenai tujuan penciptaan jin dan juga manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sedikit penjelasan mengenai apa itu tauhid serta pembagiannya. Terkait tentang kewajiban manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mewujudkan perkara tersebut, untuk mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar rasul tersebut mendakwahkan kepada manusia, u'budullah, sembahlah oleh kalian Allah dan jauhilah taghut. Ini adalah inti tujuan diutusnya para rasul, yaitu untuk menyampaikan kepada umat manusia agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan juga menjauhi taghut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam banyak ayatnya mengenai perintah dari Allah kepada umatnya, kepada manusia, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sangat banyak sekali. Di antaranya surat Al-Isra 36, Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabb telah memerintahkan agarlah jangan engkau beribadah kecuali hanya kepadanya saja, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nisa 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan juga taufik agar kita bisa menjadi hamba Allah yang mentauhidkannya dengan benar, dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari perbuatan syirik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.